Guys, kembali dengan aku si Piet di Mada Channel. Oke, hari ini kita akan belajar Pitagoras secara awal dengan mudah. Ini dasarnya dulu ya guys. Nanti ada part 2-nya lagi. Nanti kalau kalian ntar ada aku kasih tahu lah di akhir-akhir kalian kalau misalnya harus ngapain biar ada part 2-nya gitu ya guys ya. Oke. Ini kalian harus mengenal Pitagoras dulu. Ini nama orang Pitagoras itu ya. Kalian harus baca dulu ini. Ini juga di bawah ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nih rumus. Kalian harus ingat-ingat ya guys. Nih, Pitagoras dari Samos lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi sampai meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Oke, ini kalian baca guys. Aku cuma baca sampai sini doang sih. Ya sebenarnya aku udah baca lengkap. Kalian ya ini kalian pause ya kalau misalnya belum. Oke. Dari gambar ini adalah sebagai pembuktian teorema Pythagoras. Ini guys. Jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku nih, tengah ini kan. Habis itu sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Ini guys, hipotenusa. Nih, yang bagian C ini ada tulisan C-nya. Ini yang bagian sini. Yaitu hipotenusa. Luas bujur sangkar A ditambah luas bujur sangkar B sama dengan luas bujur sangkar C ini. Jadi A tambah B itu sama dengan hipotenusa atau luas bujur sangkar C. Gitu guys. Oke. Lanjut. Nah, kali ini kita kan belajar tentang Pythagoras guys. Ini aku persembahkan buat teman-teman SD Karitas khususnya angkatan 36 tahun 2021 ya. Semoga teman-teman lebih memahami masalah Pitagoras dengan baik. Karena materi ini akan kita temukan di SMP guys. Ini SMP sampai nanti masih ada banyak Pitagoras. Dengan berbagai permasalahan yang cukup sulit dikuasai bila tidak ngerti dari awal. Jadi ini makanya aku kasih tahu dari awalnya dulu. Gitu guys, biar nanti kalian nggak misalnya udah susah mungkin kalian bisa ngerti gitu. Oke guys, sekarang kita mulai belajar dari dasar teorema Pythagoras. Jadi kita belajarnya betul-betul mulai dari awal. Ini awal banget guys, agar kalian nggak bingung nanti. Memahami teorema ini ya jangan di skip-skip ya. Ya biar kalian benar-benar menguasai dari awal supaya teman-teman supaya teman-teman jago soal teorema ini. Nanti di level-level matematika SMP nanti seperti yang sudah saya omongkan di slide sebelumnya, ya susah ini, nanti ada yang susah-susah lagi. Ini masih belajar dari awal dulu. Karena kita akan belajar teorema, kita harus hafal dengan rumus luas segitiga ini. A sama dengan setengah BH. B itu alas, H itu tinggi, yaitu tanda ini yang gambar kayak gini, kayak kotak ini kayak gini. Ini itu sudut menunjukkan sudut siku-siku atau sudut yang besar 90 derajat gitu guys. Di sini ada istilah lain dari garis tinggi ini. H ini tinggi itu guys. Oke, gitu ya. Oke. Setelah kita mengetahui rumus luas segitiga, yang tadi itu rumus luas segitiga guys. Mari kita berlatih lebih dahulu dengan beberapa contoh soal untuk lebih memahami. Ini, kalian ini kerjain guys. Pakai cara. Ini sebenarnya gampang sih. Kalian harusnya bisa sih tadi. Soalnya ini sesuai rumus tadi ya guys. Nah ini kalian kalau bisa belum selesai pause dulu. Aku mau lanjut dulu. Oke, lanjut. Nah nih. Setelah kita mengetahui rumus sifat dasar rumus luas segitiga, kita mengetahui sifat dasar segitiga yang lain, yaitu jumlah sudut segitiga semuanya ini ABC 180 derajat. Ini besar sudut M ya. Besar sudut A maksudnya. Ini besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Jadi ini besar sudut yang A, B, C, kalau jumlahin semuanya 180. Oke. Nih latihannya guys.
Setelah kita mengetahui rumus sifat dasar segitiga yang lain, yaitu jumlah sudut segitiga, jumlah besar sudut segitiga, mari kita berlatih dahulu dengan beberapa contoh soal yang cukup mudah juga. Yang penting kalian teliti dalam mengerjakannya. Nih, sama dengan lat 1, ini ntar kalian pause dulu guys. Biar kalian fokus berlatih soalnya di lat 2 ini. Oke. Ini gampang banget guys. Kalian pause aja kalau misalnya belum ya. Nah nih. Nah, sekarang kita akan memulai belajar bersama mengenai kan ya guys ya. Teorema Pitagoras yang terkenal dengan rumus. Jelaskan rumus tersebut. Ini A. Ini ya. Ini A, ini alas. B, ini apa? Ini sabar. Kita lihat dari gambarnya aja. Ini ini bagian A itu alas nih. B itu tinggi. C itu hipotenusa guys. Gitu. Kayak ini nih. Ini A tinggi. B alas. C hipotenusa. Soalnya ini sudutnya ngadep ke sini guys. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satunya besar sudutnya 90 derajat. Hipotenusa adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Ini kan sudut siku-sikunya guys. Berarti bagian sininya. Ini kan gambarnya kebalik berarti. B-nya ini alas, A-nya ini tinggi, C-nya itu hipotenusa. Oke. Lanjut. Dari rumus teorema Pitagoras di atas, di yang tadi itu ya guys ya. Mari kita berlatih bersama dengan menggunakan huruf supaya kita benar-benar paham mengenai rumus Pitagoras. Ini nggak aku kasih angka dulu guys, ini aku kasih huruf dulu biar kalian ngerti dulu. Oke. Nah ini kayak pause nih yang belum selesai. Jadi jawabannya ini juga pakai huruf juga, jadi bukan pakai angka gitu guys. Soalnya ini pakai huruf kan. Kalau misalnya angka, pakai angka jawabannya. Ini pokoknya kalian pahami dulu guys. Kalau misalnya kalian belum paham, ulang-ulang yang tadi aja. Oke. Kalau misalnya belum selesai, pause dulu guys. Nah, oke guys, ini setelah kita mengetahui rumus teorema Pitagoras yang tadi itu, dan telah berarti beberapa soal sebelumnya, maka saatnya kita wajib belajar juga untuk membuktikan rumus ini. Rumus teorema Pitagoras ini guys, kita harus membuktikannya itu dengan benar. Tapi ini emang bisa dibuktikan dengan rumus yang telah kalian pelajari pada materi bangun datar. Karena ini ada satu buah bangun persegi, nih yang dari sini, nih, itu kan satu persegi. Habis itu bagian luarnya, persegi bagian luar. Ini ada persegi bagian dalam juga nih, yang ini. C ini, semuanya ini, kotak nih. Itu persegi bagian dalam. Habis itu ada 4 buah segitiga siku-siku. Ini guys, 1, 2, 3, 4. Oke, ingat guys ada 4. Karena ini berguna untuk perhitungan dalam pembuktian rumus nanti. Oke, ingat nih rumusnya nih, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, nah ini ada langkah satunya nih. Kita hitung luas persegi bagian luar. Kan bagian luarnya ini guys, yang AB nih. Itu kan berarti kan luas persegi kan sisi kali sisi guys, atau sisi pangkat 2. Jadi A plus B pangkat 2. Karena ini kan ada AB kan guys. Jadi kayak ditambahin, habis itu dipangkatin 2. Gitu guys. Oke. Ini kalian pahami dulu nih. Kok kalian masih belum ngerti, ya tanya aja sih, ntar di komen tinggal tanya aja sih. Oke. Langkah kedua, kita hitung luas persegi bagian dalam. Sama guys kayak tadi, tapi ini C doang kan hurufnya. Berarti kan sisi kayak sisi atau sisi pangkat 2. Jadi C kuadrat, soalnya kan C-nya cuma, hurufnya cuma ada C-nya doang kan. Berarti C kuadrat gitu guys. Oke. Langkah ketiga, kita hitung luas segitiga siku-siku menggunakan rumus setengah AB. Ingat guys, ada 4 segitiga. Ini setengah AB nih cuma yang bagian satu segitiga doang. Ingat tadi kan luas segitiga kan setengah BH kan. Berarti ini kan setengah AB. Karena ini AB kan. Oke, itu cuma satu segitiga. Ingat udah 4 guys. Oke. Langkah 4. Ini ada kesimpulan A, ntar ada B, ada C juga guys. Ini A plus B kuadrat, ini kita gabungin aja semuanya guys tadi. Kan A plus B kuadrat, itu kan berarti satu persegi ini yang di luar ini kan. Itu sama dengan C kuadrat, bagian persegi bagian dalamnya ini,
ditambah semua segitiga ini. Berarti setengah AB. Kan tadi kan satunya kan setengah AB kan. Dikali 4 karena ada 4 segitiga guys. Gitu. Kesimpulan B. Ini cuma kalian tinggal hitung guys. Ini ya kalian hitung. Ini dari A plus B kuadrat jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini adalah materi dasar matematika perkalian menggunakan rumus kuadrat sempurna. Ini kelas 9 guys. Oke. Ini C kuadrat tetap C kuadrat tambah 2AB. Karena ini guys, setengah kali 4. Kan jadinya kalau setengah kali 4, 4/2. Habis itu sederhanain guys. Jadi 2. Jadi 2AB. AB-nya ditumbahin terakhir aja, hitung angkanya dulu. Oke. Sekarang kesimpulan yang C. Ini yang terakhir nih. Yang kesimpulan yang terakhir. Ini dihitung nih. Ini A kuadrat tetap A kuadrat kan guys. Habis itu ini kan 2AB. Ini 2AB juga. Ini ntar pindah ruas kan. Pindah sama dengan jadinya kurang. Jadi plus 2AB dikurang 2AB sama dengan C kuadrat. Jadi 2AB dikurang 2AB berapa guys? Iya, jawabannya 0. Jadi ini tuh apa ya? Jadi hilang. B kuadrat tetap B kuadrat. Jadi ini C kuadrat. Jadi ini udah terbukti guys. Tadi kan rumusnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti ini udah terbukti benar dari gambar yang di samping ini. Oke, maka rumus bisa diturunkan lagi menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Gitu guys. Oke. Nah, coba dipahami dulu yang guys ya, yang tadi itu. Kalau misalnya bila perlu, kalian ulang aja yang tadi pelan-pelan dulu agar betul-betul paham. Dan kita akan melanjutnya ke bagian lain. Ini latihannya ini. Dari rumus teorema Pythagoras yang tadi, kalian pahami dulu. Nah ini kalian kalau misalnya udah paham, mari kita berlatih bersama di latihan 4. Oke? Dengan teliti nih guys. Kalau misalkan nggak teliti, satu dikit aja nggak teliti, langsung salah. Nah, ini gambar ini sengaja ini ada yang agak susah guys. Soalnya ada jawabannya yang pakai akar kuadrat. Habis itu ya agar kalian juga mulai sedikit belajar mengenai materi ini, yaitu akar kuadrat dan persamaan akar kuadrat. Di konten yang lain nanti aku akan jelaskan materi ini lebih detail karena materi ini sebetulnya untuk kelas 9 sampai kelas 10. Jadi cukup kukenalkan saja dulu yang ini. Nanti ada lagi. Nantinya tentu kalian akan belajar mengenai hal ini. Selama pandemi nih, aku belajar ini nih. Dari kelas 10 sampai 11. 7, 8, 9, 10. Mungkin dari kelas 7 sampai 10 kan. Semoga sih tahun ini aku bisa menyelesaikan kumon untuk kelas 10 sama 11 guys. Doain aja ya guys ya. Biar nanti aku bisa sharing dengan dengan membuat konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut guys. Kalau misalnya belum, pause dulu. Ini kita belajar teorema Pythagoras dengan segitiga sama kaki. Tadi kan segitiga sama segitiga siku-siku maksudnya guys, salah ngomong. Nah, oke. Ini ada segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama disebut segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki, garis yang ditarik dari titik puncak dan tegak lurus pada alas akan membagi alat tersebut menjadi dua bagian. Disebut dengan garis bagi ini guys. Tinggi nih. Salah. Ini tingginya ini itu garis bagi guys. Oke. Habis itu ada sisi 1 dan sisi 2. Ini sisi miring atau bisa disebut hipotenusa. Habis itu ya alas guys. Ya gitu guys. Ini kalian pahami dulu nih. Oke. Lanjut. Ya lupa. Ini rumusnya sama guys. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini sama rumusnya. Oke, lanjut lah. Nah, bila udah paham mengenai segitiga sama kaki, mari kita berlatih bersama dengan latihan 5. Nah, ini ada yang susah lagi guys. Ini sebenarnya ada akar juga kan. Ini mirip-mirip kayak tadi lah. Sama-sama ada akarnya sih. Tapi agak rumit. Sebaiknya kalian kerjakan dengan teliti dulu.
Gak bisa tanya di komen aja. Gitu, ntar aku jawab. Oke, kalau belum pause ya. Lanjut. Nah, ini jawaban ini guys. Jawaban dari latihan yang satu tadi. Ingat rumus setengah BH atau setengah kali BH gitu guys. Ini yang satu A sama dengan 6. Ya ini jawabannya guys. Pokoknya ini kalian cocokin dah. Kalau kalian betul semua, wow, mantap. Oke. Ini kalian cocokin dulu. Kalau belum pause dulu. Nah, ini jawabannya latihan 2. Nih, ada contoh perhitungan nomor satunya nih guys. Besar sudut A tambah besar sudut B tambah besar sudut C sama dengan 140 kan guys. Jadi kan ini yang diketahui kan besar sudut B sama C-nya kan. Ini tambahin dulu. Kan 60 sama 60 ditambah 120 kan. Habis itu besar sudut A sama dengan 180 dikurangin 120. Dari 120 itu kita pindah ruas, pindah ke kanan sama dengannya. Jadi 180 dikurang jadinya, dikurang 120. 180 kurangin 120. Iya, jadi jawabannya 60 gitu guys. 60 derajat ya, bukan 60 doang. Kalau misalnya 60 doang bisa salah. Ya gitu guys. Ini kalian cocokin dulu, kalau belum pause aja. Oke. Nah, ini jawaban yang latihan 3. Ingat rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan ini yang warna merah nih. Ini jawabannya guys. Nah, gitu guys pokoknya. Oke. Ini kan kayak siku-siku nih guys kan. Berarti kan C kuadrat bagi C kuadrat kan berarti kan hipotenusanya ini guys. Habis itu A kuadrat kan alas. Ya alasnya kan jadinya D ini kan. Gak ada kayak A kuadrat di sini kan gak ada. Jadinya D kuadrat ditambah E kuadrat karena B-nya itu tinggi. Gitu guys. Oke. Ya udah gitu ya guys ya. Pokoknya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini jawaban latihan 4. Ingat rumus sama kayak tadi sih. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini nomor 2, X kuadrat 2. Ini sama guys. Kalian cuma tinggal masukin rumus. Tapi yang bagian susahnya tuh, ini kan ada akarnya nih. Kayak nomor 3 nih, ada akarnya kan jawabannya. Kalau misalkan betul semua sih, keren sih. Soalnya ini ada yang susah. Ini ada yang nomor 3 nih, kan ada akarnya nih. Materi akar kuadrat kelas 9 ini, yang nomor 3 ini. Oke. Ya udah, pokoknya gitu guys. Ini caranya ya gitu. Cuma tinggal masukin rumus, masukin angka. Gitu guys. Oke, lanjut. Jawaban latihan 5. Ini kan 5A karena ada ini jawabannya aku bagi 2, guys. Nah, ini nomor 1. 1 ini kan berarti, guys. Berarti kan C kan hipotenusanya ini, guys. Yang 5 ini kan. Ini 5 hipotenusa, tulis dulu 5 kuadrat sama dengan X kuadrat. Karena yang dicari kan X-nya ini kan. Tingginya kan berarti. Itu tinggi sama dengan A. Anggap aja gitu, X kuadrat. Ini karena ini ada 2, ini kayak segitiga. Ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki kan ada 2 segitiga siku-siku guys gitu. Jadi ini alasnya ini dibagi 2 karena ada 2 guys gitu. Jadi kan 8 bagi 2 4. Habis itu dikuadratin, tinggal masukin rumus guys. Ini kayak X 25 sama dengan X kuadrat plus 16. Pindah ruas sih, tetap X kuadrat sama dengan 25 kurangi 16 karena 25 kok dipindah ruas jadi min 25. Jangan gitu sih, gini aja deh, ini yang dipindah deh yang 16 ini, jadi 25 dikurangi 16 kan guys, berarti X kuadrat sama dengan 9 gitu. Kalau X berarti kan ini diakarin, akar 9 sama dengan 3 nih, nomor 3 silahkan dikerjakan pakai cara. Nah, kalau kalian langsung jawaban sih jangan guys. Harus pakai cara guys. Oke, lanjut. Nah, ini 5B soalnya kan dibagi 2 kan yang latihan 5 tadi. Ingat, rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini sama kayak tadi guys. Ini kayak yang tadi kan harusnya bisa sih ini. Ini kan jadi akar 75 guys. Disederhanain. Berapa yang dibagi 75 ini berapa dibagi
biar bisa ada akarnya. Kayak 25 kali 3 kan 25 bisa diakarin kan guys. Jadi 5. Ini kayak 25 kan bisa diakarin. 5 nih, tulis depan. Habis itu akar 3. Soalnya 25 kali 3 kan guys, gitu. Nah, yang ini sama sih caranya, akar 18 kan. Berarti kalau akar 18, kalian cari yang bisa diakarin. Jadi kayak 9 kali 2. 9 kan bisa diakarin jadi 3, tulis 3. 9 kali 2 kan jadi 18. Berarti akar 2 gitu guys. Ini pengenalan materi akar kuadrat guys. Oke. Ini kelas 9 guys. Kalian kalau bisa, wow, mantap. Lanjut. Ini soal next level Pitagoras. Nanti ini part 2 guys. Ini ku kasih sebagian contoh soal di teorema Pitagoras. Ntar part 2-nya ada. Ini kelas 8, 9, 10 guys. Ini materi yang harus dikuasai. Pemfaktoran, linear persamaan literal, garis singgung, akar kuadrat, dan persamaannya. Monomial dan polinomial. Rumus kuadrat sempurna, rumus 2 kuadrat. Dan lain-lain. Ini masih banyak guys bener. Ini aku pelajari lamanya kali ini. Ya pokoknya gitu guys. Ntar kalau misalnya ntar kalau misalnya 100 like part 2 aku ajarin guys. Gitu guys. Oke. Nih ada lagi nih. Soal Pitagoras yang level SMP kelas 789. Ini bisa dikaitkan menggunakan persamaan, perbandingan, sudut dengan bangunan lain, segi 6, persegi, lingkaran, titik, dan garis singgung. Yang ini paling kanan nih, garis singgung ya guys ya. Ini susah-susah juga sih. Tapi kalau kalian mau nyoba ngerjain ya udah kerjain lah. Ntar kasih ke gua kalau misalnya kalau misalnya udah selesai, coba kalian kasih ke aku. Ntar kalau misalnya benar aku kasih hadiah guys. Ya gitu lah. Oke. Ini kalian ya udah pokoknya gitu guys. Ini aku lama sih. Semoga kalian juga sama semangatnya dengan diriku saat belajar matematika guys. Kalau kalian semangat, gak cepet ngertinya gitu guys. Oke. Udah. Jadi segini dulu ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like bagi yang belum. 100 like lanjut part 2. Yang tadi guys, yang susah-susah itu ntar aku jelasin guys. Bye-bye.